Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahrian Syatarik dari Ilmu Kelautan angkatan 2024 sebagai calon anggota muda ke-20 Siwit. Nah, jadi kali ini saya akan merangkum materi-materi pada diklat kedua. Nah, salah satunya adalah pengenalan alat dan etika saat berada di laboratorium. Nah, seperti yang diketahui, laboratorium merupakan tempat di mana kita memungkinkan untuk terpapar atau terkena radiasi, kontaminasi, atau paparan dari sampel atau bahkan larutan yang berada di laboratorium itu sendiri. Sehingga laboratorium merupakan tempat yang sakral bagi kita untuk bercanda-canda dan tidak serius dalam mengerjakan atau meneliti di laboratorium itu. Nah, di laboratorium itu biasanya terdapat berbagai alat seperti alat kaca seperti alat kaca. Contohnya adalah gelas ukur, tabung Erlenmeyer, sama pengaduk. Lalu yang kedua ada alat pengukur seperti termoraksa dan neraka analitik. Lalu ada alat pemanas seperti hot plate, bunsen, dan autoclave. Lalu yang terakhir itu ada alat listrik seperti vortex dan mikroskop. Nah, selanjutnya biasanya di laboratorium itu kan selalu harus teliti dan telaten agar tidak ada terjadinya kesalahan. Namun beberapa ada hal-hal yang selalu dilewatkan ketika uji laboratorium, seperti labeling yang tidak jelas dengan penandaan yang tulisan tidak jelas, sehingga menyebabkan peneliti menjadi susah untuk mengidentifikasi atau melihat bahwa ini tuh sampel apa. Lalu pengambilan alat yang tidak benar sehingga dapat merusak atau memecahkan alat serta sampel yang akan diuji. Lalu ada pemilihan alat atau bahan yang setelah terkontaminasi atau tidak bersih. Nah, selanjutnya pada materi kedua, diklat kedua, yaitu pemanfaatan dan pengolahan rumput laut. Nah, rumput laut sendiri itu biasanya dijadikan sebagai bahan pangan, kosmetik. Nah, rumput laut sendiri yang sering digunakan atau umumnya digunakan yaitu yang pertama ada Capapicus alvarezi sebagai penghasil keragenan. Biasanya dia digunakan sebagai pengental dan pembentukan gel. Lalu yang kedua ada Sargassum sp. Dia dijadikan sebagai bahan pangan seperti yogurt dan jelly. Dan dia juga dijadikan sebagai bahan kosmetik seperti masker wajah. Nah, lalu yang ketiga itu ada Glacilaria sp. Dia adalah penghasil agar dan dia juga sama seperti Capapicus alvarezi. Dia dapat berfungsi sebagai pengental dan pembentukan gel. Sekian, terima kasih. Apabila ada kesalahan kata dalam mengucapkan atau terlalu ringkas dalam menjelaskan materi-materi pada diklat kedua, sebelumnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.